Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam menuntut ilmu, sebuah kebahagiaan di majelis ini karena hari ini kita belajar kembali bagaimana kehidupan yang berarti saat kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Maka sungguh mulia ketika kita mempelajari ilmu bahasa Arab, saat kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berbarengan dengan ilmu penunjang ini, bertujuan untuk bisa memahami lebih dalam, sedikit demi sedikit, apa yang diinginkan dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pada muqaddimah sore hari ini adalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan ini menjadi pengingat juga untuk kita ya, yang saat ini sedang menuntut ilmu, yang saat ini mungkin hidup dengan ekonomi yang sulit, maka ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Umamah bin Tha'lah radhiyallahu taala anhu. Tatkala itu ia mengisahkan bahwa pada suatu hari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membincangkan perkara dunia di sisi beliau. Maka mendengar itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala tasma'un, ala tasma'un." Tidakkah kalian mau mendengar? Tidakkah kalian mau mendengar? Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala para sahabat sedang berbincang-bincang tentang perkara dunia? Innal badzadzata minal iman. Innal badzadzata minal iman. Dua kali Nabi menyebutkan bahwasanya arti dari kata innal badzadzata minal iman. Sesungguhnya al-badzadzah sebagian dari iman. Sesungguhnya al-badzadzah sebagian dari iman. Apa itu al-badzadzah? Al-Imam Al-Munziri mengatakan al-badzadzah at-tawadhu' fil libas birithathatil hay'ah wa tarkiz zinah war-ridha bid-duni minas thiyab. Artinya adalah tawadhu', ya, hidup sederhana, ya, memilih pakaian secukupnya yang cocok dengannya, ya, tanpa aksesoris bermacam-macam, ya, punya rumah sederhana saja, punya perhiasan secukupnya saja untuk menjadi investasi, ya, punya jam tidak terlalu mewah, ya,
punya kendaraan yang bisa digunakan saja, fungsional saja, ya, tidak berlebih-lebihan, ya. Ketika belajar, ya, dia membeli, dia mampu untuk membeli. Yang namanya al-badzadah, ketika belajar dia mampu untuk membeli, ya, dengan buku yang secukupnya saja, tapi isinya bagus, isinya bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Cukup adalah sebuah kata yang merepresentasikan dari al-badzadah. Sederhana. Itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang mempelajari Lughatul Arabiyah, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, dan sesuai dengan porsi kadar. Kalau kita tinjau dari secara bahasa, ya, al-badzadah adalah sesuatu yang lusuh, yang biasa saja, tidak harus ditinggikan dalam perkara dunia. Ketika memikirkan dunia, ya, dia berusaha untuk secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Ketika mencari akhirat, ketika menuntut ilmu, dia bersungguh-sungguh sampai setiap tulisannya itu, ya, terurai keringat di keningnya, ya, mengkerutkan jidatnya atau keningnya, sampai sebegitunya ia menuntut ilmu. Berbeda dengan masalah urusan dunia yang terbilang sederhana, yang terbilang hanya sementara, yang terbilang secukupnya saja. Tapi dalam menuntut ilmu tidak ada istilah secukupnya, tidak ada istilah ya sudahlah, ya sudahlah. Jangan terlalu serius belajar. Nanti ketahuan, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini berdosa. Kalau belajar agama sedikit saja, ya, yang penting sholat 5 waktu dilaksanakan. Yang penting yang wajib-wajib dilaksanakan menurut dirinya. Maka Nabi mengajarkan innal badzadzata minal iman. Sesungguhnya ketawaduan dalam perkara dunia itu sebagian dari iman. Secukupnya saja, bukan hal yang harus diprioritaskan. Dunia bukan hal yang harus diprioritaskan. Akhiratlah yang menjadi prioritas utama. Berbahagialah yang saat ini sedang menuntut ilmu. Dan biasa sajalah ketika seseorang hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, bukan kebahagiaan tatkala menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah, ini sedikit pembahasan karena berkaitan dengan pelajaran sharaf. Hari ini kita belajar sharaf. Darsunal an kitab at-tasrif. Maka kita berharap Ummahat sudah memiliki kitabnya. Apakah sudah memiliki semuanya, Ummahat? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ya, Ibu Reni, Ibu Ida, Ibu Aini, Ibu Rumaisa, Ibu Sumida. Sudah, Ustaz. Sudah ya, Alhamdulillah. Ya, semua sudah memiliki. Jika sudah memiliki, Ibu Rumaisa sudah memiliki? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, kita mulai demikian. Bila semua sudah memiliki, ya, silakan untuk Ummahat semua membuka kitabnya langsung ke halaman 41. Ini sedikit informasi Ummahat. Bahwasanya kitab Tasrif ini adalah kitab yang terjemahan bahasa Arabnya ini adalah bahasa Melayu, bahasa Arab Melayu. Jadi dari halaman 1
sampai halaman 40 itu adalah ringkasan apa yang dipelajari di dalam kitab ini. Ya, tapi kita tidak bahas itu ya karena metodologi pembelajaran kita dimulai dari halaman 41. Ya. Halas sudah dibuka halaman 41. Sudah. Naam. Ya. Sedikit informasi juga. Ilmu tasrif, ilmu sharaf adalah cabang ilmu bahasa Arab yang membahas kata kerja, Ummahat. Kita bicara berkaitan dengan apa? Kata kerja. Nah, di dalam kata kerja, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Maka mindsetnya harus dirubah dulu ya. Antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, setelah itu, lihatlah di halaman 41. Paling atas. Ya. I'lam. Ketahuilah. Annal abwabal mu'tabarata. Sesungguhnya bab-bab yang terkenal ya atau yang masyhur, mu'tabar itu artinya masyhur ya. Masyhur itu yang terkenal ya, syahir ya, yang diterangkan indas sarfiyin, para ulama sharaf ya, para ulama sharaf ada berapa bab? Ithnani wa ishruna baban. Ada berapa bab, Ummahat? Ada berapa bab? 12. Ya. Ithnani wa ishruna. Ya, kok 12? Ithnani wa ishrun? Ada berapa? Salah deh. Ada 20? 22. 22. Ada 22 bab. Ya. Ithnan itu 2. Ishrun 20. Jadi 22 bab. Ya. Jadi kita harus pelajari 22 bab nih. Nah, ya. Ada bab 1, bab 2. Ya, kalau di pelajaran Dursul Lughah ada ad-darsul awal ya, pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga gitu ya. Ya, kalau ini sedikit kok. Hanya 1 jilid buku Dursul Lughah, 23 bab kalau buku Dursul Lughah. Nah, kalau di sini ya, ilmu sharaf totalnya adalah 22 bab. Nah, 22 bab ini harus kita pelajari nih. Ya. Kita harus pelajari nih 22 bab. Ya. Naam. Ya, anggaplah di sini 22 bab ya yang akan kita pelajari. Wahia ala arba'ati aqsamin. Dan 22 bab itu terdiri dari 4. Ya. Kalau kita artikan 22 bab terdiri dari 4. 4 apa? Dalam bahasa Arab, aqsam itu adalah bagian. Ada bab, ada bagian. Kita bedakan. Ya. Ada bab, babnya ada berapa? 22. Ya. Bagiannya ada berapa? Ada 4. Nah, umpama ya. Di sini ada 1, kita bentuknya kotak ya. 2, 3, 4. Nah, umpama ada 4. Nah, 4 ini kalau digabung ya, di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa, totalnya ada 22 bab. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Di dalam kotak pertama atau bagian pertama itu total ada 6 bab.
Ya. Nah, yang ini kita lewatkan dulu. Kita lewatkan. Jadi yang kita pelajari adalah satu bagian. Ini ada satu bagian, ada dua bagian, ada tiga bagian, ada empat bagian. Satu bagian terdiri dari 6 bab. Ya. Satu bagian terdiri dari berapa bab, Ummahat? 6. 6 bab. Ya, maksudnya seperti apa? Nah, kita bahas. Umpama ya, Ummahat, umpama. Kan kita bicara apa? Kata kerja. Ya. Jadi bagian pertama itu ada 6 bab. 6 bab itu isinya apa saja? Ada banyak kata kerja, totalnya ada 6. 6 kata kerja. Ya. Nah, ini 6 kata kerja inilah yang Ummahat harus pelajari. Ini dulu. Bagian satu dulu ada 6 bab. Ya. Makanya Ummahat lihat di dalam kitab halaman 41, wahya ala arba'ati aqsam. Terdiri dari 4 bagian. Yang bawah itu adalah kotak pertama, Ummahat. Kita anggap itu menjadi kotak ya, kotak pertama. Ada 4 kotak. Kotak pertama ini adalah al-qismul awal, bagian pertama, as-thulathiyu al-mujarradu. Nama bagiannya, ini nama bagian yang kotak pertama adalah as-thulathiyu al-mujarradu. Ya, apa itu as-thulathiyul mujarradu? Kata kerja asli. Ya. Ini pemahaman kelas A ya. Kita artikan kata kerja asli. Maksudnya kata kerja asli ada kata kerja palsu. Ya. Maka ada kata kerja tambahan, ada kata kerja asli, ada kata kerja tambahan, ada kata kerja imbuhan. Nah, bahasa Arab itu luar biasa banyak, Ummahat. Nah, yang kita bahas ini adalah kata kerja asli dulu nih. Kenapa sulasi mujarrad namanya sulasi? Sulasi salasa. Pernah dengar ya angka salasa? Salasa berapa? 3. Kenapa dinamakan sulasi mujarrad? Sedangkan diartikan untuk pemahaman kelas A adalah kata kerja asli. Nah, ini membuat kita penasaran. Nanti akan kita bahas. Pada intinya, Ummahat harus tahu kotak pertama membahas 6 bab. Kotak pertama ini adalah sulasi mujarrad. Artinya kata kerja asli. Jadi kata kerja asli atau kata kerja dasar. Jadi asal usulnya dari ini. Yang 6 bab ini. Ada kotak pertama. Belum kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Total ada 22 bab. Nanti di sini ada berapa bab lagi, berapa bab lagi, berapa bab lagi. Seperti itu. Ya, sampai di sini urutannya sudah wadih, sudah jelas, Ummahat? Jelas tuh. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas ya. Baik, kita coba. Apa itu sulasi mujarrad? Ya, atau kita sebutnya fi'il sulasi mujarrad. Nah, di dalam bahasa Arab, Ummahat, sebelum kita pindah ke halaman 42 ya, ini harus penuh dengan pemahaman yang mendalam dulu, Ummahat. Ummahat harus paham. Kalau tidak paham nanti di pertemuan yang akan datang akan sulit. Nah, di dalam bahasa Arab, kata kerja itu kata kerja asli, asal-usul kata kerja itu hanya ada 3 huruf. Makanya disebut sulasi. 3. 3 di sini adalah 3 huruf. Ya, 3 huruf yang asli. Ya. Huruf apa saja itu yang disebut dengan kata kerja? Yang pertama, huruf fa, a, la. Ya. Ada fa, ada ain, ada lam. Maksudnya bagaimana?
Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia pergi, masuk, keluar, ya hurufnya kan beda-beda ya Ummahat ya. Betul tidak? Iya. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, dia tidak ada hukum baku kata kerja itu harus begini, nggak ada, ya. Tapi di dalam bahasa Arab, kata kerja itu berasal dari 3 huruf ini. Yang pertama adalah fa, yang kedua adalah ain, yang ketiga adalah lam. Disebut dengan fa fiil. Fa kata kerja. Ain kata kerja. Lam kata kerja. Atau kita menyebutnya fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Kenapa harus ada teori seperti itu? Karena nanti Ummahat akan belajar kata kerja harus sesuai dengan harokat fa, ain, dan lam. Contoh Ummahat. Ummahat pernah belajar ya dulu kata pergi. Apa bahasa Arabnya pergi? Dulu tuh, zaman dulu. Ya nggak dulu-dulu banget ya. Pergi kata kerja, bahasa Arabnya apa? Pergi. Zahaba. Ah, Zahaba. kok bisa tahu harokatnya zahaba? Dari mana? Siapa tahu zuhabi, zuhibu, ya, zahabi, zahabu, ya. Hukum asalnya kita nggak tahu ini harokatnya apa. Hukum asalnya, ya. Taunya kan karena ya ada yang ngasih tahu gitu ya. Nah, ternyata dia punya rumus, Ummahat. Rumusnya apa? Rumusnya huruf pertama harus sama dengan harokat pada kata fa'ala. Huruf kedua, huruf ketiga. Contoh, ya. Di sini huruf pertama mengikuti huruf apa, Ummahat? Fa. Harokatnya apa, fa? Fathah. Fathah. Ini baku ya, fa'ala. Nggak bisa berubah nih. Fa'ala tetap. Ya. Ini dasarnya di sini, fa'ala. Oh, za itu adalah fa. Ain itu adalah ha. Ba itu adalah lam. Ya, kita samain nih. Ya, huruf. Kan ada 3 huruf kan ya? Zahaba. Ummahat pernah belajar juga kata kerja keluar. Apa keluar bahasa Arabnya, Ummahat? Horoja. Kho, ro, ja. Ya, tahu dari mana? Ya, pokoknya dikasih tahu orang. Gitu. Dikasih tahu guru. Ya, ternyata itu asal usulnya dari kata fa'ala. Ya, kalau ditanya fa fiilnya pada kata horoja yang mana? Huruf apa? Fa fiil. Fa fiil berarti di depan kan? Huruf pertama apa ini? Ho. Oh. Ho. Nah, berarti dia ngikutin yang atas kan? Ho. Ya, harokatnya apa? Fa ini harokatnya. Fathah. Fathah. Berarti za jadi fathah, ho jadi fathah. Ain fathah. Huruf kedua ha. Ha samain dengan ain. Berarti apa nih harokatnya? Fathah. Fathah. Ro juga sama dengan ain di tengah dia kan? Nah, apa nih harokatnya? Fathah. Fathah. Ja ngikutin lam. Lam harokatnya apa? Fathah. Ba juga sama ngikutin. Maka bahasa Arabnya pergi adalah zahaba. Kho, ro, ja. Ada lagi jalasa. Pajalasa. Duduk. Duduk. Ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh Ummahat. Ya, meskipun ya butuh proses kan ya, pelan-pelan. Kita sampaikan pelan-pelan. Jadi kalau ditanya
Ummahat fa fi'il pada kata zahaba. Yang mana? Huruf za. Ain fi'ilnya huruf ha. Lam fi'ilnya adalah huruf ba. Ya. Tinggal ngikutin aja, ditempel saja. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Itu baru kata kerja lampau. Kata kerja apa? Lampau. Fi'il madhi namanya, kata kerja lampau. Ya. Kata kerja itu ada banyak umat. Kita baru bahas satu kata kerja, yaitu kata kerja lampau. Ya. Belum kata kerja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Itu tantangan nih buat kita. Ya, buat tantangan buat ummahat. Ya, masih panjang kita ummahat perjalanan kita. Baru satu kata kerja, itu pun baru fa'ala. Ya. Nah, ini dari horoja, zahaba, atau jalasa, ada tambahan lagi. Nggak apa-apa, jalasa. Apa arti jalasa, ummahat? Duduk. Duduk. Nah, ini contoh kata kerja ini diambil rumus dari fa'ala. Maka kita menyebutnya wazan. Catat ya, ummahat, wazan. Apa itu wazan? Wazan itu diartikan di kelas A itu patokan. Patokan ya. Kalau ummahat mau pergi, Ibu Rumaisa jauh-jauh ya dari Jawa Tengah mau pergi ke rumah Ummu Aisyah di Jawa Barat. Patokan rumah Ummu apa? Oh, patokannya ada supermarket. Patokannya ada tempat fotokopi. Nah, jadi kita tahu gitu ya. Nah, itu disebut wazan. Meskipun wazan itu artinya timbangan ya. Nanti di kelas A kita pahami patokan aja. Patokannya, wazannya adalah fa'ala. Ya. Itu baru satu kata. Fa'ala. Satu wazan. Satu wazan, satu patokan. Dan kita sudah dapat ilmunya tuh. Ummahat lihat misalkan di kata kerja. Ya, di dalam kata kerja ada yang namanya bukan zahaba lagi, horoja lagi, jalasa lagi. Yang ummahat sudah pelajari apa contohnya? Misalkan di buku apa di buku? Duduk ya. Ada makan. Makan belum ya? Kata kerja makan. Kata kerja yang sudah dipelajari apa ummahat? Zahaba, horoja, jalasa. Itu aja ya, 3 ya. Ya. Misalkan gosala. Gosala itu artinya mencuci. Ya. Gosala artinya mencuci. Gosala. Artinya mencuci. Kok bisa gosala? Gosala ini wazan dari apa, ummahat? Fa'ala. Fa'ala. Sesimpel itu. Ummahat menemukan tapi nggak tahu artinya. Nggak apa-apa. Menemukan kosakata namanya hamala. Berarti hamala wazan dari apa? Fa'ala. Fa'ala. Memangnya kata kerja semuanya begini semua, Ustadz misalkan. Tidak, kata kerja ada banyak. Kebetulan kita pakai yang ini. Gosala, jalasa, khoroja, dahaba, itu wazannya patokannya adalah fa'ala. Ya. Kata kunci di sini nih, fa'ala nih ummahat nih. Karena semua bab di bab 6 ini ya semua bagian bagian 1 ada 6 bab, depannya wazannya adalah fa'ala. Ya, harus tahu fa'ala. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya.
Baik. Ada yang ditanyakan hal min soal? Belum Ustaz. Mafi soal? Mafi soal Umahat? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, kita berikan aturan dulu ya Umahat. Jadi Umahat, aturan mainnya ketika belajar sorof, jangan fokus kepada arti. Fokus kepada cara membaca buku ini. Kita fokus kepada cara membaca buku ini dulu. Maksudnya gimana? Kalau Umahat tahu ya, tabel periodik kimia. Dulu pernah belajar mungkin ya, tuh SMP, SMA, ya, atau ada tabel isinya macam-macam. Nah, itu gimana cara bacanya? Itu dulu cara bacanya dulu, ya. Meskipun kita nggak tahu apa itu H2O ya, tapi cara baca H2O tuh letaknya di mana? Oh, diletaknya di sisi kanan baris ketiga misalkan. Ya, sama seperti membaca Al-Qur'an misalnya, nggak tahu artinya, tapi Umaha tahu sisi letaknya. Ya. Berarti apa? Cara bacanya dulu yang harus diperhatikan. Baru penjelasan konten ataupun materi yang ada di buku tersebut baru dijelaskan. Nah, kitab ini seperti itu. Beda dengan buku Nahu. Kalau umat buku Nahu dijelaskan definisinya lalu dipahami. Udah itu aja. Kalau ini ya dikasih tahu cara bacanya dulu umahat. Ya, cara bacanya dulu. Oh, dia bacanya dari kanan ke kiri. Oh, urutannya begini. Maksudnya begini, ya. Seperti itu. Nah, kita mulai di halaman 42. Nah, 42 ini bisa berapa kali pertemuan nih, Mas? Halaman 42. Silakan, sudah dibuka, kelas? Kelas, ya. Di situ paling atas tulisannya apa, Mahat? Silakan dibaca. Al-babul awal. Al-babul awal. Awal. Artinya bab 1. Bab pertama. Nah, kita sudah masuk nih ke bab pertama. Di dalam kotak bagian pertama. Ada 6 bab. Bab 1 kita masuk. Bab 1 kita masuk. Nah, di bawah al-babul awal itu ada judul, Mahat. Judulnya apa? Silakan bisa dibaca. Tasriful usuli. Nah, tasriful usul. Usul. Ya. Apa itu tasrif? Apa itu usul? Nah, baru. Yang penting urutannya cara bacanya begitu ya. Al-babul awal, tasriful usul. Ini anak hapus ya. Insya Allah sudah dicatat. Nah, kita masuk kepada al-babul awal, tasriful usul. Apa itu tasriful usul? Ya. Kalau kita pahami tasrif itu artinya perubahan. Ya, al-usul artinya asal atau pondasi. Asal perubahan bahasa kitanya. Bahasa Indonesianya. Perubahan-perubahan pada kata dasar. Bahasa kelas A-nya perubahan-perubahan pada kata dasar. Ya. Jadi tasrif usul adalah perubahan-perubahan pada Kata dasar. kata dasar. Ya. Ini yang menjadi penentu umahat. Yang harus diingat adalah tasrif usul. Ya. Jadi ketika kita ingin menelaah kata kerja, ya afwan kata kerja, fiil, kita harus tahu tasrif usulnya dulu. Ya. Perubahan asal muasalnya dulu. Ya. Nah, lalu cara bacanya bagaimana? Dari kanan. Yaitu fa'ala. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Fa'ala ya. Nah, fa'ala itu adalah wazannya. Ada zahaba, ada khoroja, tadi ya.
ada jalasa, ya, ada gosala, dan lain sebagainya. Nah, fa'ala itu punya arti, ya. Tapi kita tidak bahas artinya dulu. Kita urutkan dulu. Ada fa'ala, ada yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya, ada berapa tuh ummahat totalnya? 12. Dengan macam-macam tuh bunyinya. Ya, maka kita akan baca, ya. Dari tasrif usul ini ada 12 kata. Ana bacakan, ummahat bisa ikuti bersama-sama. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Tasriful usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Silakan. Fa'ala yaf'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, diulangi ya bersama-sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala Yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun. yaf'alun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun Fa'alun. Ya. Fu'ila yuf'alu. fu'ila yaf'alu. Ya. Fu'ila yuf'alu. Ya. Masya Allah. Berhentinya tadi mohon ditandai ummahat. Wakafnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu berhenti. Ya. Itu ditandai. Titik aja atau di garis gitu ya. Fa'ilun maf'ulun. Berhenti. Ya. If'il la taf'il. Berhenti. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Berhenti. Fu'ila yuf'alu. Berhenti. Nah, yang berhenti itu ditandai karena itu ada kaitannya dengan pembelajaran bab yang pertama tasrif usul. Ya. Jadi ummahat harus tahu cara bacanya dulu, baru maksudnya apa sih? Seperti orang baca Quran gitu ya. Ya, maksudnya apa nih? Di ayat ini asbabun nuzulnya apa? Secara bahasa apa gitu ya. Nah, menceritakan tentang apa? Nah, tasrif usul itu membahas tentang perubahan kata ya pada pondasi dasar. Nah, udah pondasi dasar lagi. Jumlahnya ada 12. Nah, 12 ini baku. Apakah setiap bab berbeda-beda? Iya, ternyata ummahat. Apa yang berbeda-beda? Harokatnya. Ini kebetulan kita baru bab 1. Bab 1 itu bentuknya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nanti bab 2 beda lagi. Fa'ala yaf'ulu. Harusnya yaf'ilu jadi yaf'ulu. Nah, ya. Total ada 6 bab beda-beda, tapi tulisannya sama. Nah, ini unik. Ya, tulisannya sama, tapi harokatnya berubah-berubah. Bab 1 itulah yang membedakan antara bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 6. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita belum bahas ya, baru urutan bacaannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Om.
Naam. Maaf soal? Alhamdulillah. Belum ada pertanyaan. Ya. Berarti sudah wadah ya, sudah jelas, sejelas-jelasnya. Baik. Kalau sudah jelas, kita masuk yang kata pertama, Ummahat. Kata pertama bunyinya apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala aja dong. Fa'ala. Bukan fa'ala yaf'ilu, fa'ala. Kata pertama kan, dari 12 kata itu ada fa'ala. Itu nomor 1, fa'ala. Ya. Apa artinya fa'ala? Pertanyaannya itu ya. Apa artinya fa'ala? Fa'ala artinya adalah kata kerja yang artinya berbuat. Ya. Dulu kita pernah mengingatkan Ummahat. Dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kata kerja itu beda jauh. Ya. Di dalam bahasa Indonesia pergi ya udah pergi. Sedang pergi, telah pergi ya sama, tinggal ditambahin sedang atau telah. Ya, Muhammad pergi dengan Fatimah pergi sama atau beda perginya? Sama. Tulisannya sama. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab beda. Ya, fa'ala yang berbuat siapa? Dia laki-laki telah berbuat. Masya Allah nih. Ya. Jadi fa'ala itu artinya adalah dia laki-laki telah berbuat. Apa artinya fa'ala, Ummahat? Dia laki-laki telah berbuat. Telah berbuat. Contohnya apa? Kalimat Ummahat pernah mendengar kata qaddarallah wa ma syafa'al. Ya. Qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Fa'ala. Fa'ala itu diambil dari kata fa'al. Ya. Artinya qaddarallah. Takdir Allah. Ya. Sya'a dan atas kehendaknya. Fa'ala dan atas perbuatannya. Ya. Jadi fa'ala itu adalah artinya dia laki-laki telah berbuat. Iya. Ya. Sudah tahu artinya? Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Kalau yaf'ilu, udah beda lagi tuh. Kalau fa'ala, dia laki-laki telah berbuat. Kalau yaf'ilu artinya dia laki-laki sedang berbuat. Ya, Masya Allah di sini. Telah dan sedang dibedakan. Ya. Ada tambahan apa itu, Mahat? Yaf'ilu, ada tambahan huruf apa itu? Pak. Hah? Sukun. Hah? Pak sukun. Paknya sama dengan fa'ala. Iya. Ini kan fa'ala. Ini huruf aslinya tuh fa, ain, dan lam. Oh iya. Lalu ada tambahan. Iya di awal. Iya, betul. Ya, lihat di sini. Fa sama, ain sama, lam sama. Ya dong, ini huruf tambahan ternyata. Huruf tambahan itu ada pada kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Sedang terjadi. Ya. Masya Allah. Ya. Umpama Ummahat sudah tahu ini. Fa'ala yaf'ilu. Urutannya kan begitu ya. Dari fa'ala yaf'ilu. Ya kita tempel aja lagi. Dari jalasa. Jalasa. Fa, ja, ain, lam. Lam, sin. Gabung kan? Habis itu tinggal kita taruh di sini. Ya. Masukin ya.
fa di sini ganti ja. Jim. Ya. Ain, lam. Tambahin lam. Sama tuh. Ya. Sin, lam. Tambahin berarti. Ya, jalasa. Nah. Yaj. Ngikutin harokatnya. Yaj, li, su. Masya Allah. Selesai Ummahat. Ummahat mau buat kalimat apa? Dia laki-laki sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Ini udah ada. Tinggal ngikutin yang atas. Ya. Ya, jalisu. Ya jelisu. Buat kalimat. Ya jelisu Muhammadun alal kursi. Nah, artinya Muhammad sedang duduk di atas kursi. Atau jalasa Muhammadun alal kursi. Jalasa. Ya. Muhammadun. Ya. Alal kursi. Iya. Tapi Ummahat mau buat kalimatnya pakai kata kerja yang sedang terjadi. Muhammad sedang duduk, bukan telah duduk. Ganti dengan ya jeli, Isu. ya jelisu. Harokatnya sudah tahu mengikuti ini yaf'ilu. Ya, Masya Allah. Tahlun jiddan Ummahat. Kalau tahu celahnya. Fahim tunna insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kalau fahimna insya Allah ada tugas boleh ya Ummahat. Anda berikan tugas. Berarti Ustadz itu Ya. harus hafal ya? Ala ya itu harus dihafalin ya? Yang dasarnya. Begini, kalau urusan menghafal kan biasanya di tingkat sekolah ya. Kalau di sini nggak harus hafal, yang penting Ummahat catat. Pakai. Ah, tata letaknya harus tahu, ya. Hmm. Tata letaknya harus tahu, ya. Cara bacanya harus tahu di buku ini. Udah tahu, udah dikasih tahu nih cara bacanya. Makanya kita kasih tugas nih buat latihan. Nah, buat latihan, boleh ya, Ummahat? Iya Ustadz. Nah, ya, Anda berikan ya di sini latihan. Latihannya ada beberapa kata kerja yang Ummahat harus mengikuti dengan yaf'ilu. Tadi tuh yaf'ilu. Ya. Kata kerja yang harus dirubah menjadi kata kerja yang sedang terjadi atau fi'il mudhari', ya. Yang pertama yang gampang. Tenang saja yang gampang Ummahat. Ada 3 kosakata. Ya, yang pertama gosala. Nanti Ummahat gak rubah ke kata kerja yang sedang terjadi. Gosala bla 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 ya. Lalu cari tahu artinya. Di kamus boleh. Itu tugas saya. Ada 3. Itu yang pertama. Yang kedua hamala. Hamala apa nih? Gosala apa? Hamala apa? Artinya apa? Yang ketiga gofaro. Ini kata kerja semua Ummahat. Gofaro apa? Kayak gini ya. Jalasa yajlisu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Kalau ini gosala apa? Artinya apa? Hamala apa? Artinya apa? Gofaro apa? Artinya apa? Oh, dijadikan ini ya. Dijadikan dia Fi'il. yang sedang Iya. berbuat ya. Iya betul. Dijadikan yang sedang berbuat. Insya Allah mudah. Ya. Kalau cari tahu artinya tinggal di Google aja ya. Cari. Gosala. Arti gosala. Nanti keluar. Apalagi sudah ada AI ya. Wah, Umar lebih mudah lagi. Ya. Tinggal ditulis aja kata kerjanya nanti muncul artinya ini. Oh, begitu. 3 saja. Cukup nggak 3 atau kurang ya, Umar? Takutnya kekurangan, Umar. Atau mau 5? Mau berapa? 10 apa? Bagaimana Ibu Aini? Ibu Reni? 3 cukup?
Cukup Ustaz. Ibu Rumaisa, cukup ya? Ya. Ya. Oke, tadi Anda tambahin nih, misalkan nomor 4 itu adalah tadi jalasa. Contoh ya, jalasa berarti Yajlisu. Su. Yajlisu. Artinya sama dengan duduk. Dia Ya. sedang Di sini artinya duduk aja nggak apa-apa. Kalau ini dia dia telah duduk, ini dia sedang duduk begitu. Ya. Gimana cara lihatnya? Ya, lihat di halaman 42. 42 tasrif usul fa'ala yaf'ilu. Oh, hafal ini ya fa'ala yaf'ilu. Nggak hafal, buka aja bukunya. Nggak usah pusing-pusing. Ya. Ini teruntuk ummahat yang mungkin kesulitan untuk menghafal. Ya. Yang penting apa? Tandai. Ini loh, urutannya ini. Jangan sampai lupa. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Ini sama artinya Ustadz ya? Artinya, betul. Ustaz. Ya. Silakan. Tugas kemarin itu belum dikorek. Oh, ada yang belum ya? Naam. Ya. Nanti yang belum sabar ya menunggu, sedang proses ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maafis soal? Alhamdulillah. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, ini mungkin untuk perdana ya belajar sharaf. Sampaikan kalau memang ada keluhan, kesulitan ya ataupun kritik dan saran bisa diinfokan ya ummahat. Japri boleh ke Ana. Sepertinya terlalu sulit penjelasannya. Nanti kita sederhanakan lagi. Kalau cukup alhamdulillah. Ya. Kalau kurang ya mohon bersabar. Karena kita mengikuti di kelas A ya. Kalau mau yang cepat nanti di kelas B. Kelas D dulu. Ya, kelas D baru kelas B. Seperti itu. Atau mau ikut 2 kelas silakan. Bagi ummahat yang mau ikut 2 kelas juga di ummahat lain juga ada yang seperti itu. Dia ikut di kelas D juga, lalu dia ikut kelas B juga. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Dan semoga Allah berikan kepada kita keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.